Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Saddam and Kyle yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan nasib seorang pemuda yang terjebak dalam tabrakan maut di sebuah persimpangan desa kawasan hutan. Namun bersamaan dengan hal tersebut terjadi juga pembunuhan kepada seorang wanita aktivis sosial. Dirilis dalam bahasa Tamil, Saddam and Kyle disutradarai oleh Chachi dan dibintangi Satish Muthukrishnan sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di kantor polisi Yercaud, seorang pria melaporkan jika istrinya tidak mendapatkan penanganan medis saat melahirkan. Dan alhasil karena kelalaian rumah sakit, bayi mereka yang baru lahir langsung meninggal dunia. Sebagai balasan, pria tersebut menyerang dan menemui dokter yang bertanggung jawab. Namun ketika kasusnya sampai di kantor polisi, perwira korup bernama Basa malah memukulinya secara brutal. Usut punya usut, ternyata pihak rumah sakit menyuap Basa sebanyak 50 juta untuk menutup kasus itu. Akan tetapi karena pria yang melaporkannya tidak terima, Basa langsung turun tangan dan memukulnya hingga dilarikan ke rumah sakit. Supir taksi bernama Gautam melintasi kawasan hutan Yercaud dalam keadaan mabuk. Dan karena tidak terlalu awas, ia pun tanpa sengaja menabrak pengendara motor yang melaju cukup kencang. Terseret beberapa meter ke depan, Gautam turun dan melihat keadaan si pemotor. Dan tanpa disangka, korban ternyata telah tewas di tempat. Panik dengan semua yang dilakukannya, Gautam kemudian menyeret dan menyembunyikan jasad si pengendara motor di bagasi mobil. Dan setelahnya ia menggeser motor ke kawasan hutan untuk menghilangkan jejak. Tanpa disangka saat akan melarikan diri, Gautam tanpa sadar menjatuhkan barang bukti penting, yaitu sendal kaki korban. Di perbatasan desa Yercaud, Basa bersama para personil polisi melakukan razia rutin untuk menangkap orang-orang yang membawa obat-obat terlarang. Dan sialnya, Gautam yang juga melintas di daerah tersebut langsung dicegat untuk diperiksa. Panik karena Basa memerintahkan anggotanya memeriksa isi mobil, Gautam dengan nada gagap mengatakan jika ia akan membayar Basa. Dan karena hal tersebut tidak digubris sama sekali, Gautam langsung menampar pipi Basa untuk mengalihkan perhatian polisi yang akan memeriksa bagasi mobilnya. Karena tindakannya tersebut, Gautam berhasil terbebas dari razia kepolisian. Namun di balik keputusannya menampar pipi Basa, ia pun akhirnya langsung diseret ke kantor polisi. Dengan kesal dan penuh emosi, Basa tidak terima jika Gautam menamparnya di depan banyak orang. Dan tiba di depan kantor polisi, Basa langsung menghajar Gautam dengan sangat brutal. Ditenangkan oleh polisi-polisi senior, insiden tersebut akhirnya berhasil mereda. Namun karena belum puas, Basa berencana menjebak Gautam dengan memasukkan daun ganja kering ke bagasi mobil. Sebelum hal itu sempat dilakukan, Basa lagi-lagi dihentikan oleh polisi senior. Dan mau tidak mau, Basa harus mencari cara lain jika ingin menjebloskan Gautam ke dalam penjara. Pukul 11 malam, kantor polisi Yercaud mendapatkan kabar pembunuhan seorang wanita yang tewas terbunuh di pinggir jalan. Dan dikarenakan inspektur polisi bernama Anan sedang melakukan cuti panjang, kasus tersebut akhirnya ditangani oleh wakil inspektur bernama Nagaras. Melihat kondisi korban yang bagian leher dan wajahnya terbacok, Nagaras berkesimpulan jika korban mengalami aksi perampokan yang disertai pembunuhan. Dan dari identitasnya yang tertinggal, korban diketahui bernama Niveta. Menurut informasi warga sekitar, Niveta bukanlah penduduk asli desa Yercaud.
Ia merupakan aktivis sosial yang menyediakan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tiba di kantor polisi Nagaras yang datang bersama komisaris diperintahkan mengusut kasus pembunuhan Niveta secepatnya. Dan tak hanya itu saja, komisaris juga memerintahkan Nagaras menyelidiki kasus kematian seorang anak bernama Cuko yang kemarin tewas terjatuh dari atas bukit. Nagaras yang mengetahui kasus pemukulan Basa sedikit tersenyum dengan aksi yang dilakukan oleh Gautam. Dan Usut punya usut hubungan di antara Basa dan juga Nagaras ternyata sangat tidak akur. Basa mendapatkan telepon dari Inspektur Anan dan memberitahukan tentang kasus pembunuhan Niveta. Dan di akhir telepon, Anan kemudian memberitahu jika besok ia akan kembali ke kantor untuk mengakhiri cuti panjangnya. Orang tua Niveta bernama Tuan dan Nyonya Arumugam tiba di kantor polisi atas perintah Nagaras dan mendapatkan kabar tewasnya putri tercinta. Keduanya menjadi sangat syok dan berteriak histeris. Adegan haru yang menimpa keluarga Tuan Arumugam dimanfaatkan Gautam untuk melarikan diri dari kantor polisi. Berjalan melalui pintu belakang, Gautam berjalan mengendap-endap dan kemudian pergi dari sana. Kepolisian melakukan investigasi berdasarkan rekaman CCTV dari sebuah pom bensin. Dan tepat di pukul 10 malam, seorang pengendara motor berhelm putih kedapatan membawa rantai emas yang kemungkinan besar adalah milik Niveta. Merasa jika pelaku perampokan dan pembunuhan telah didapatkan, rekaman CCTV tersebut langsung disampaikan kepada Nataras dan juga Basa. Alih-alih melarikan diri dari kantor polisi, Gautam ternyata bersembunyi di dalam gudang barang. Dan merasa dibodohi, Basa langsung memecahkan ban mobil agar Gautam tidak bisa kabur dari sana. Tak lagi memiliki upaya melarikan diri, Gautam menemui personil polisi bernama Sundaram agar mau memberikan ponselnya untuk melakukan panggilan. Dan karena tidak memiliki uang, Gautam kemudian membayar Sundaram dengan rantai emas yang didapatkannya dari si pengendara motor. Setelah menerima suap, Sundaram memberikan ponsel Gautam yang sebelumnya disita oleh Basa. Namun ketika dihidupkan, ternyata ponsel tersebut adalah milik si pengendara motor yang diambil Gautam bersamaan dengan kalung tersebut. Takut perbuatannya terbongkar, Gautam buru-buru menukar ponselnya dengan ponsel korban. Dan di sisi lain, Sundaram yang juga takut tindakannya diketahui atasan langsung mengambil ponsel setelah 2 menit di tangan Gautam. Mengembangkan penyelidikan, didapatkan informasi jika pengendara motor yang terekam di CCTV adalah pria bernama Balu. Dan menurut seorang rekannya, Balu sudah menggunakan motor tersebut sejak 3 hari lalu. Nagaras tidak bisa melakukan pelacakan kepada Balu karena ponselnya sedang tidak aktif. Ditambah lagi ponsel Nitya juga dalam keadaan mati dan tidak bisa dilacak sama sekali. Personil polisi yang melakukan penyelidikan kini tiba di lokasi TKP tabrakan. Dan melihat keadaan sekitar, mereka pun menemukan sebuah sandal bernoda darah yang dipastikan adalah milik Balu. Dirasa jika memang dialah pelakunya, kepolisian akhirnya memanggil istri dan putra Balu. Dan walaupun awalnya sang istri tidak mengaku jika suaminya merupakan seorang kriminal, namun putranya yang melihat barang bukti sandal sangat yakin jika sandal bernoda darah tersebut adalah milik sang ayah. Melihat jejak darah di atas aspal, Basa meyakini jika Balu ditabrak mobil dan kemudian jasadnya diseret beberapa meter. Dan karena tidak ada tanda-tanda dibuang di dalam hutan, kemungkinan besar si penabrak masih menyembunyikan jasad Balu di dalam bagasi mobil. Petunjuk lain yang didapatkan adalah pecahan lampu bermika putih yang disinyalir merupakan pecahan lampu dari mobil yang menabrak Balu. Dan karena jejaknya sedikit kecil, bisa dipastikan jika mobil tersebut adalah mobil berjenis MPV ataupun sebuah sedan. Sebelum meninggalkan lokasi, Basa menemukan sebuah dompet yang ternyata adalah milik Gautam.
dan merasa jika Gautam adalah orang yang menabrak Balu, Basa buru-buru mengajak Nataras kembali ke kantor. Namun saat sudah di tengah perjalanan, Nagaras malah memerintahkan Basa turun dari mobil. Dan curiga jika Basa hanya ingin menjebak Gautam, Nagaras langsung memerintahkan anggotanya mengembalikan dompet tersebut. Gautam yang sebelumnya mendengar percakapan Nagaras melalui walkie-talkie seketika bangkit dan menghancurkan seluruh kaca mobil. Dan hal itu dilakukan agar polisi tidak bisa mengidentifikasi mobilnya yang ternyata lampu depannya pecah saat insiden tabrakan Balu. Tetesan darah yang menetes dari bagasi tanpa sengaja diinjak oleh seorang personil yang kemudian memenuhi kantor polisi dengan jejak darah. Dan sebelum kepolisian menyadarinya, Gautam buru-buru membuat sandiwara epilepsi sembari menumpahkan air galon untuk menghapus darah tersebut. Karena kondisinya yang tidak sehat, Nagaras sedikit iba dengan apa yang dialami oleh Gautam. Merasa jika Basa hanya akan menjebaknya, Nagaras akhirnya memutuskan membebaskan Gautam. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Gautam diwajibkan membayar denda Rp25.000 atas insiden yang dibuatnya. Namun karena tidak memiliki uang cash, ia pun akhirnya diperintahkan menarik uang di ATM. Selesai menarik uang, Gautam menghidupkan ponsel si pengendara motor yang ternyata adalah milik Niveta. Dan bersamaan dengan hal tersebut, pihak Cybercell langsung memberikan informasi kepada Nagaras. Tidak tahu siapa yang menghidupkannya, Nagaras segera melacak ponsel tersebut berdasarkan GPS Cybercell. Dan setelahnya Nagaras sedikit syok lantaran yang memegang ponsel Niveta adalah Gautam. Setibanya di kantor polisi, Nagaras mengamati mobil Gautam dengan sangat teliti. Dan setelahnya ia kemudian memerintahkan semua personil mengosongkan kantor. Sadar jika Gautam adalah orang yang menabrak Balu pasca pembunuhan Niveta, Nagaras meminta Gautam menyerahkan ponsel tersebut. Dan sebagai timbal baliknya, Nagaras berjanji tidak akan melibatkan Gautam dalam kasus kematian Balu. Di tempat yang berbeda, Basa mendapatkan sebuah pesan WhatsApp yang ternyata isinya adalah percakapan Balu dan juga Nagaras. Dan dalam pesan tersebut, Nagaras mengatakan jika ia telah melakukan pembunuhan kepada Niveta. Melalui kilas balik siang hari tadi, Nagaras ternyata terlibat pertengkaran yang cukup hebat dengan Niveta. Dan tidak tahu apa penyebabnya, Nagaras kemudian meminta Balu agar segera melakukan pembunuhan. Di kantor polisi, Gautam yang awalnya percaya dengan Nagaras menjadi sangat kecewa lantaran Nagaras hanya ingin menjebaknya. Dengan ambisi mendapatkan prestasi atas 2 kasus pembunuhan di malam ini, Nagaras berencana mengkambing hitamkan Gautam dalam aksi pembunuhan Balu. Untuk memastikan jika jasad Balu memang benar-benar berada di dalam bagasi, Nagaras terlebih dahulu menggeser sebuah truk untuk menghalangi pandangan CCTV. Dan setelahnya ia kemudian membuka bagasi dan benar saja jasad Balu berada di dalamnya. Pagi hari saat Inspektur Anan kembali ke kantor, Nagaras mengumumkan kepada wartawan jika kasus pembunuhan Niveta dan juga kematian Balu telah terselesaikan. Di mana saat Balu melarikan diri pasca pembunuhan dan perampokan, ia kemudian ditabrak mati oleh Gautam yang sedang melintas dalam keadaan mabuk. Untuk menguatkan fakta tersebut, Nagaras mengajak wartawan melihat jasad Balu di bagasi mobil. Akan tetapi saat akan membukanya, Gautam angkat bicara dan mengatakan jika Nagaraslah yang telah menjebaknya. Berjalan ke sepeda motor yang digunakannya ketika pergi ke ATM, Gautam kemudian mengambil ponsel Niveta yang sengaja disembunyikannya dari Nagaras.
Dan kepada wartawan, Gautam mengatakan jika ponsel tersebut terdapat bukti penting yang menunjukkan jika Nagaras adalah pelakunya. Dirasa keadaan sudah sangat ricuh, Inspektur Anan langsung membubarkan kerumunan dan meminta wartawan meninggalkan kantor polisi. Dan selanjutnya Anan kemudian melakukan rapat penting bersama Nagaras dan juga Basa. Dari rekaman CCTV tadi malam, Basa percaya jika yang melakukan pembunuhan kepada Balu adalah Nagaras. Karena saat ia memerintahkan semua personil pergi, Nagaras dengan sengaja menggeser truk untuk memasukkan jasad Balu ke dalam bagasi mobil Gautam. Intinya dalam kasus ini, Basa berniat menjerumuskan Nagaras dengan memanfaatkan kelengahannya. Niat hati ingin menyelesaikan kasus pembunuhan sesuai skenario, Nagaras malah terjebak karena kesalahan yang dilakukannya sendiri. Melalui kilas balik beberapa hari lalu, sebuah fakta tentang alasan Nagaras melakukan pembunuhan kepada Niveta akhirnya terungkap. Niveta yang merupakan seorang aktivis sosial menyediakan pendidikan gratis untuk anak-anak keluarga kurang mampu melalui aplikasi online. Dan pernah dalam sebuah momen saat mengadakan pembelajaran kepada seorang anak bernama Cuko, Niveta menyaksikan jika Cuko ditabrak mobil polisi yang melaju sangat kencang. Orang tua Cuko melihat anaknya terseret sepanjang ratusan meter mengejar dan mendapati jika yang menabrak putri mereka adalah Nagaras. Dan dalam keadaan mabuk, Nagaras tidak menyadari jika dia telah menabrak mati seorang gadis kecil. Namun walaupun begitu, Nagaras tidak mau mengakui kesalahannya. Ia yang saat itu sedang bersama Balu meminta orang tua Cuko mengatakan jika putri mereka meninggal dunia karena terjatuh dari atas bukit. Niveta yang jelas-jelas menyaksikan tabrakan tidak terima dan segera menemui orang tua Cuko. Dengan bukti video yang dimilikinya saat ini, Niveta berencana mengajak mereka semua menemui komisaris untuk memberitahukan fakta kematian Cuko. Naas saat akan beranjak pergi dari sana, kedatangan Niveta ternyata diketahui oleh Balu. Dan mengetahui maksud kedatangannya, Balu segera memberitahukan hal tersebut kepada Nagaras. Bersama Balu, Nagaras kemudian mendatangi kediaman Niveta untuk menghapus video kematian Cuko. Akan tetapi bukannya menurut, Niveta yang tidak takut langsung menolak dan bersikukuh tidak memberikannya. Pada akhirnya karena tidak mau namanya terjerumus, Nagaras mulai menyusun rencana melakukan pembunuhan kepada Niveta. Tanpa diketahui siapapun, ternyata Niveta adalah adik kandung dari Gautam. Dan setelah Nagaras pergi dari kediamannya, Niveta langsung mengabari Gautam dan memberitahukan fakta sebenarnya tentang kematian Cuko. Malam hari setelah selesai bekerja, Gautam melakukan perjalanan ke desa Yerkaut untuk menemani Niveta menemui komisaris. Namun sebelum tiba di sana, Niveta buru-buru menelpon dan mengabari jika ia diikuti oleh pengendara sepeda motor berhelm putih. Melihat sang adik dalam bahaya, Gautam berusaha memerintahkan Niveta menyelamatkan diri. Akan tetapi naas karena tidak ada siapapun yang bisa menolongnya, Niveta akhirnya tewas secara mengenaskan. Untuk menghilangkan barang bukti, Balu kemudian mengambil ponsel Niveta dan buru-buru menemui Nataras. Akan tetapi tanpa disangka hal tersebut malah membuat Gautam menemukan keberadaannya. Melalui GPS yang aktif di ponsel Niveta, Gautam berhasil melacak keberadaan Balu yang tengah melintasi kawasan hutan Yerkaut. Dan tepat di persimpangan desa, Gautam langsung menabraknya sampai terseret beberapa meter ke depan. Di momen ini barulah terungkap jika Balu sebenarnya bukanlah tewas karena tertabrak. Ia yang masih selamat kemudian dihajar habis-habisan oleh Gautam. Pada akhirnya setelah duel 1 lawan 1, Gautam berhasil menebas kelapa Balu sama seperti yang dilakukannya kepada Niveta. Karena dalang utama penyebab kematian sang adik adalah wakil inspektur Nagaras, Gautam akhirnya membuat rencana agar bisa sampai di kantor polisi tanpa dicurigai. Dan dengan rencana yang matang, ia kemudian membuat dirinya tertangkap oleh Basa. Pada akhirnya setelah mengetahui perselisihan di antara Basa dan juga Nagaras, Gautam kemudian memanfaatkan hal tersebut agar menjatuhkan Nagaras ke dalam perangkapnya.
Malam setelah mengambil uang di ATM, Gautam kemudian mengirimkan video percakapan Balu dan juga Nagaras yang sempat terekam di ponsel Niveta. Dan tak hanya itu saja, Gautam juga mengirimkan video kecelakaan Cuko yang tertabrak mati oleh Nagaras. Intinya karena memiliki dendam yang sangat dalam, Basa tidak memperdulikan siapa yang mengirim video tersebut. Ia berencana menghancurkan kehidupan Nagaras dengan 2 video yang diterimanya saat ini. Setelah menyampaikan 2 bukti penting tersebut, Inspektur Anan ternyata tidak berniat mendepak Nagaras dari Departemen Kepolisian. Merasa jika ia bisa mendamaikan keduanya, Anan kemudian menghapus 2 bukti video yang bisa memberatkan Nagaras. Namun sayang, apa yang dilakukan Anan ternyata tidak terdukung oleh takdir. Video pengakuan Gautam menjadi viral dan akhirnya mendapatkan sambutan baik dari komisaris. Intinya karena tidak mau nama departemen mereka tercoreng buruk di mata masyarakat, komisaris memerintahkan Anan melakukan penyelidikan terhadap Nagaras. Di akhir film, dengan semua bukti yang didapatkan, Gautam kini dinyatakan tidak bersalah. Alih-alih menjadi terdakwa dalam pembunuhan Balu, Gautam bisa bernafas lega karena Basa memilih tutup mulut dan tidak memberitahukan fakta sebenarnya. Gautam tiba di rumah sakit dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan sebelum melihat jasad sang adik, terungkap jika Gautam sengaja bersembunyi di dalam gudang kantor polisi lantaran takut skenario balas dendam yang disusunnya menjadi berantakan. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.